warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi sebelum ini kita sudah membahas bagaimana prediksi tahun 2024. Dan sekarang kita akan membahas siapakah sosok Ibu Ratu Pantai Selatan. Nah, sebelum saya membahas ini, mungkin teman-teman udah pernah ada yang melihat tayangan di YouTube Transvision ya, tentang bagaimana saya menguak kisah tentang Ibunda Ratu Pantai Selatan. Dan hari ini saya akan bahas kembali, dan kebetulan memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di email dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga di DM gitu ya, tentang Ibunda Ratu Pantai Selatan. Oke teman-teman, kita langsung aja, siapakah Ibunda Ratu? Nah, sebelum kita lanjut yang lebih dalam, saya mau menjelaskan bahwa Ibu Ratu Pantai Selatan itu adalah sosok yang berbeda. Tidak sama seperti Nyi Roro Kidul, tidak sama seperti Nyi Blorong. Mereka semua adalah sosok yang berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman pernah melihat film-filmnya yang dahulu kala itu, bahwa sosok Ibu Ratu Pantai Selatan itu adalah sosok yang menakutkan, sosok yang jahat, yang kejam, atau sosok yang lebih kecondrong hal-hal hitam, itu menurut saya itu adalah hal yang salah, sama sekali tidak benar. Nah, jadi gini, kalau kita mau bahas tentang Ibu Ratu Pantai Selatan ya, Ibu Ratu Pantai Selatan itulah adalah Ibu Ratu Pantai Selatan itu adalah sosok Nurul Fatimiyah. Maksudnya apa? Cahaya dari segala wanita gitu. Jadi saya pernah punya kisah cerita ya, waktu zaman dulu, zaman dimana saya dalam mencari penjatian diri saya gitu ya. Saya mencari bagaimana sih sebenarnya diri saya, karena memang saya sendiri mengalami hal-hal seperti ini, hal-hal di dunia goib ini udah lama, tapi nggak ngerasa dirinya tuh ada seperti itu. Dari zaman saya masih remaja tuh udah mulai fase-fase masuk seperti itu. Cuman saya masih belum berani cerita, atau saya memang nggak mau cerita karena takut dianggap apa yang saya rasa itu bener nggak sih gitu loh. Nah, dalam perjalanan kehidupan saya gitu, saya tuh lulusan hukum, dan saya juga mempelajari sebuah sekolah di ekonomi juga gitu ya, khususnya di bidang pasar modal. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang dengan dua dunia seperti itu, saya harus menghadapi diri saya sendiri nih, jati diri saya sendiri ini yang notabene itu kalau menurut kata orang-orang itu mempunyai kelebihan gitu, tapi saya sendiri juga ya Allah alam ya, cuma memang yang saya rasain seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini menemukanlah banyak hal-hal yang mendekatkan saya dengan dunia spiritual, sampai saya bertemu dengan seseorang dan beliau menceritakan siapa diri saya, siapa sosok saya sebenarnya, dan dibuktikan gitu. Jadi ketika beliau bercerita siapa saya, dan saya mendapatkan pembuktiannya, jadi makin saya oh ini mungkin ya gitu ya. Jadi ceritanya itu memang waktu saya lulus kuliah, saya jalan bersama tante saya sama om saya ke suatu tempat padepokan gitu ya, ke daerah Jawa Barat. Nah, ternyata beliau itu memang agamanya Masya Allah sangat bagus banget gitu ya, dan memang secara spiritualnya juga bagus banget. Tarekat itu pokoknya semuanya bagus banget kalau menurut saya gitu ya. Dan saya datang dalam keadaan masih anak kuliah, datang gitu ya. Terus ternyata pas saya datang itu beliau melihat saya tuh diantar sama sosok ibu. Nah, saya juga bingung, saya Allah alam itu ada di situ. Dan mulailah di situ cerita-cerita hal-hal tentang ibu itu hadir dalam kehidupan saya, sampai saya menemukan bahwa Ibu Ratu itu bukanlah sosok yang menakutkan, membunuh atau bagaimanapun, tidak gitu ya. Nah, ketika saya dikasih suatu bacaan, saya disuruh ke Pelabuhan Ratu. Jadi sampai di Pelabuhan Ratu, di situ saya melihat bagaimana pusaran air mengelilingi saya, dan saya menyium aroma wangi, dan tuh banyak banget hal-hal itu yang terjadi. Nah, di sini saya mau lebih beratkan bahwa
ketika itu sudah mulai terjadi dalam kehidupan saya nih, bahwa saya menemukan hal-hal yang di luar dari skenario saya dalam kehidupan, bahwa saya adalah orang hukum dan bekerja sebagai di jalur ekonomi juga, pasar modal juga gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang harusnya saya pakai logika dan saya dihantam dengan persoalan itu. Nah, sampai di Pelabuhan Ratu itu saya melihat bagaimana pusaran air, lalu ketika itu badan saya sungkem seperti ini, dan ketika itu juga saya mengucapkan salam. Nah, disitulah ketika saya mengucapkan salam, dalam keadaan saya meram itu, saya bukan merasa gitu ya kan kita merem tapi nggak merem banget gitu loh. Jadi saya ada sedikit garis mata saya yang melihat. Nah, ketika mata saya keluar itu melihat gitu, dan itu saya merasa bukan ada di dunia sekarang ini gitu loh. Jadi saya melihat bagaimana ada seorang sosok ratu yang begitu cantik sekali gitu ya, dan kalau menurut saya kecantikannya itu nggak bisa diukur dengan kecantikan wanita di dunia ya. Dan Masya Allah luar biasa kecantikannya, dan saat itu beliau menjelaskan siapa sosok beliau sebenarnya. Oke, nah kalau teman-teman udah pernah dengar tentang menguak kisah Ibunda Ratu Pantai Selatan di Transvision ya, di situ kan saya menjelaskan bahwa beliau itu adalah sosok seorang Nurul Fatimiyah, cahaya dari segala wanita. Nah, dan ketika saya mengalami semua fase-fase seperti itu ya, dari sampai saya kuliah sampai saya besar sekarang ini, ada suatu kejadian. Jadi ketika itu saya berangkat ke Labuan Ratu, ke Sukawayana, yang dimana sebelum itu saya mendapatkan sebuah mimpi ya. Mimpi saya mendapatkan sebuah selendang emas. Nah, memang saya kan suka traveling, orangnya hobi traveling gitu ya. Nah, saat itu saya minta sama om saya diantar, cuman saat itu tuh saya nggak mau menggunakan mobil, saya maunya pakai motor, kayak pengen ngerasain adrenalinnya lah, ceritanya seperti itu. Berangkatlah saya, walaupun istilahnya tuh ya the first time saya jalan pergi gitu, saya berangkat. Ketika saya berangkat, saya sampai di Pelabuhan Ratu itu, saya bilang kan memang saya tuh di mana aja saya ketemu air pasti saya akan wudhu. Memang udah adab saya seperti itu ya, mau di laut, mau di sungai, mau di kali, mau di kolam renang, mau di mana aja pasti saya wudhu gitu. Nah, ketika saya sampai di sana saya wudhu. Setelah saya wudhu gitu, terus saya duduk sebentar minum kopi sama makan pisang goreng kesukaan saya gitu ya. Nah, terus ketika saya lagi makan itu gitu ya, terus tiba-tiba si bapak warung ini jalan nih menuju laut. Nah, lalu dia teriak-teriak tuh dari sana, dia bilang lauk gitu. Lauk itu bahasa artinya itu adalah ikan. Nah, ketika itu terus saya, sebelum itu kejadian terjadi, memang ada penampakan yang maksudnya tuh hal-hal yang berbeda, seperti antara langit sama air laut itu kayak deket gitu loh, dan warnanya senada, dan air juga pasang. Terus yang namanya di situ kan ada monyet, ada ayam gitu kan, itu pada binatang itu semua pada gelisah gitu, kayak gejolak gitu segala macam. Saya udah bilang, om ini kok binatang seperti ini ada apa? Biasanya kalau yang seperti ini ada hal-hal yang mau terjadi gitu kan, ada bahasa alam yang akan terjadi, saya bilang seperti itu. Nah, terus bener aja si bapak warung itu teriak lauk, dan saya diri saya lihat dari itu kejauhan. Akhirnya saya penasaran, saya mendekat. Memang saya lihat itu ada barisan ikan ya, yang menurut saya barisan ikan dan indah sekali, dan barisan ikan itu menari, dan saya melihat ikan itu besar banget. Entah karena air laut naik ya, tapi saya lihat itu bukan ikan lumba-lumba, bukan, saya nggak tahu kayak ikan apa ya, kayak ikan paus yang benar-benar gede banget gitu kan. Sampai akhirnya saya mengucap di situ, saya bilang kok begini ya om ya, saya bilang gitu kan ya. Terus akhirnya saya mundur ke warung, dan bapak itu juga menuju ke warung tersebut, dan bapak itu bilang selama saya di sini, ini fenomena pertama kali saya lihat. Saya belum pernah, selama saya bertahun-tahun dari sini, dari zaman bapak saya masih ada, ini fenomena pertama yang belum pernah saya lihat, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, Pak, biasanya kalau setelah kejadian kayak begini ya Pak ya, taruhlah memang Bapak belum pernah lihat fenomena kayak gini, ada hal lain atau gimana atau menjelang itu, nggak ada, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya memang kejadian itu nggak lama. Ketika ikan itu hilang, terus langit
lama-lama memudar dan kembali mau seperti semula. Nah ketika itu lalu saya berangkatlah ke satu batu, ada batu karang besar banget di Pelabuhan Ratu dan di daerah Sukawayana, dan sebenarnya daerah gerbang dari pantai selatan itu adalah sebenarnya itu gitu loh. Jadi bukan di Karanghau atau apa yang ada di situ, tuh sebenarnya daerah Sukawayana. Nah itu di situ di batu tersebut. Akhirnya saya menuju ke batu tersebut ya. Batu tersebut memang saya paling suka sekali batu di situ gitu, karena kalau kita mau memandang laut, duduk pun juga syahdu banget sambil minum kopi sambil apa, dan batunya memang agak besar, agak menjurus ke arah laut. Nah ketika itu saya duduk di situ, terus saya bilang sama om saya bilang saya mau ke sana, didampingin lah sama om saya didampingin. Nah sampai di sana itu saya ada gerakan tai chi gitu kan. Tai chi memang sambil saya berzikir. Itu apa, seperti kalau tarian tuh tarian sufi kayak gitu, tapi kita sambil berzikir, bersalawat, dan itu yang saya lakukan. Jadi di Skala Jati namanya, jadi kayak gurunya tai chi lah seperti itu, sambil kita berzikir, sambil kita memasrahkan segala atas segalanya ke Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ketika itu ya saya udah kalau dalam itu adalah kayak seperti tafakur gitu ya, udah mengkosongkan, kosong tapi bukan berarti kosong gitu ya. Nah, ketika itulah suatu fenomena yang nggak bakalan saya lupain seumur hidup saya, datanglah sosok beliau, dan itu bukan hanya Ibu Ratu Pantai Selatan, tapi ada sosok tujuh ratu yang di sisinya Ibu Ratu tersebut, yang saya pikir itu bukan dayang-dayang, karena kalau dayang-dayang posisinya ada lagi di belakang. Datanglah sosok tersebut. Nah ketika datang, saya masih terus sambil berzikir, saya bersalawat gitu ya, nggak berhenti saya namanya salawat. Datanglah sosok beliau, dan ketika itu saya bilang itu kan ketika beliau datang, nah satu ratu itu datang ke depan dan memperkenalkan dirinya. Dia begitu cantik dan memperkenalkan dirinya, siapa beliau, dia memperkenalkan dirinya kepada saya. Dan ketika dia memperkenalkan dirinya, dia bilang saya adalah kamu gitu. Nah udah, saya terus aja mana, saya di situ saya diem kan, saya masih terus saya ucapin salam, saya terus masih salawat, terus nggak pernah berhenti, saya berzikir, saya semua saya lakukan gitu kan. Nah terus segerakan itu seperti tarian sufi, seperti sufi gitu. Nah saat itu satu persatu beliau memperkenalkan sosok-sosok ratu tersebut gitu loh, sampai ada satu saat namanya Ratu Rengganis juga hadir di situ, yang dimana Ratu Rengganis itulah nama lain dari Ratu Penguasa Pantai Utara gitu. Datang satu-satu. Nah terakhir itu barulah beliau Ibu Ratu itu datang menghampiri saya, dan saya masih dalam keadaan merem, tapi tidak merem-merem yang bener-bener rapet gitu. Dan saya ngerasa udah hal yang ada yang berbeda, saya ngerasa gitu kan. Cuman saya nggak mungkin keluar dari kondisi ini kayak selain hanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah terus setelah itu barulah saya dikasih semacam kayak selendang itu ke ini saya nih, ke sini saya kayak diginiin kan saya. Terus udah gitu, udah saya tetap menari. Nah ternyata nih kata om saya ngerasa itu nari itu hanya di pasir, di dekat batu ya. Ternyata saya tuh naik ke atas batu gitu loh, naik ke atas batu. Dan menurut om saya itu ketika saya naik ke atas batu itu kan memang batunya agak tinggi ya. Nah kalau teman-teman udah pernah ke Sukawayana, nah mungkin teman-teman tahu, silakan komentar ya. Saya naik ke atas batu itu dan saya di situ melakukan gerakan. Nah sekitar itu om saya ini udah mulai takut, turun gitu kan. Terus saya masih tetap menari. Nah pada akhir udah selesai, Ibu Ratu tersenyum gitu kan, dan saya masih selawat terus, dan saya mengucapkan salam kepada beliau. Saat itu saya tidak minta apa-apa, saat itu saya tidak berpikiran apa-apa, namanya saya masih muda sekali. Saya hanya mau mengikuti kata hati saya bahwa saya bermimpi seperti ini, apa yang akan terjadi, karena saya dalam proses masa pencari jati diri gitu kan. Nah setelah itu selesai, baru saya berhenti langsung om saya kayak megang kaki saya gitu, fan kayak begitu. Terus baru saya turun dan beliau ceritalah apa yang terjadi. Kata beliau takut saat itu, dia takut karena dia takut kalau saya hilang, ibaratnya seperti itu. Nah singkat cerita, setelah kejadian itulah banyaklah kejadian lain sampai saya bertemu lagi sosok beliau adalah seorang
agama yang Masya Allah, seorang luar biasa agamanya juga dan spiritualnya juga Masya Allah luar biasa gitu ya. Dan kalau menurut saya beliau adalah seorang wali Allah gitu ya, karena adabnya, kedekatan beliau kepada Allah, kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, menurut saya itu adalah sebuah hal yang besar yang menjadi pecutan buat saya, bahwa saya jangan sampai melupakan hal-hal itu gitu ya. Beliau luar biasa, buat saya beliau luar biasa, dan menurut saya beliau adalah wali Allah gitu ya. Nah ketika itu gitu ya, saya ngobrol dengan beliau dan beliau menyampaikan sesuatu bahwa saya aman sepanjang laut pantai selatan. Beliau berkata seperti itu. Satu. Dan kedua, dalam mencari pencarian diri saya masih proses ya. Ketika beliau bilang, Feni, dia bilang gitu kan, Feni kan jaga laut selatan. Saya di situ saya bingung. Udah saya dibilang aman, terus saya dibilang ngejaga laut selatan, saya makin bingung. Tapi ya udah, saya hanya bisa bersyukur, saya serahin ke Allah. Pokoknya setiap apapun yang namanya pujian, apapun yang namanya hinaan, apapun itu saya akan langsung serahkan ke Allah. Jadi biarkan Allah yang lebih tahu tentang diri saya, biarkan Allah yang ikut andil akan semua ucapan itu gitu. Mau omongan baik, mau omongan buruk ya, mau hinaan, mau pujian, saya akan langsung serahkan ke Allah, karena semua itu milik Allah. Saya tuh hanya manusia yang ditiupkan ruh, saya berpikir kayak gitu. Dan selebihnya ini milik Allah, apapun itu milik Allah. Jadi kalau apapun yang manusia melakukan kepada saya, ya itu urusan dia sama Allah. Karena saya cuman di dunia ini cuman apa ya, cuman ya udah saya menjalankan jasa, dan selebihnya ini kan milik Allah gitu. Nah terus sudah saat itu omongan itu terjadi, saya serahkan ke Allah. Sampai suatu ketika fenomena terjadi dalam perjalanan kehidupan saya, dalam pencarian diri. Nah ketika saya sedang liburan ke pantai, ke Bali. Nah suatu ketika itu saudara saya hampir tenggelam, udah ke pusaran kayak gitu, karena memang ada titik laut yang tidak boleh mandi di sana, tidak boleh berenang di sana, dan dia melakukan itu, namanya masih kecil ya. Nah ketika itu ada saya ada di sana, dan entah mengapa dengan gerakan refleks saya juga mandi di sana tapi agak jauh. Dengan refleks saya gitu kan, ketika dia udah mau itu, saya tangan saya begini, saya refleks. Saya cuma mikir omongan beliau, omongan yang tadi bilang ke saya bahwa saya begini. Saya bilang, ya Allah atas izinmu ya Allah, saya bilang gitu kan. Bila itu memang hal itu terjadi, berikanlah kuasamu di dalam diriku ya Allah untuk menyelamatkan. Itu aja. Karena saya yakin saya ini milik Allah. Jadi apapun itu yang terjadi adalah ya udah saya serahkan kepada Allah gitu kan. Saya lakukan itu dan benar aja, ternyata menurut cerita saudara saya, dari bawah itu dia kayak ada yang naikin ke atas. Dan akhirnya dia tidak tenggelam. Harusnya dia udah tenggelam karena udah segini. Saat itu bapaknya nggak bisa nolongin, orang-orang di sekitar nggak nolongin, sedangkan saya jauh, saya nggak tentunya saya refleks saya dengan atas izin Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Nah, mulailah kejadian-kejadian itu tentang Ibu Ratu itu terjadi. Dari mimpi, dari ketika saya di laut, ketika suatu saya menginap. Dan kalau teman-teman bilang, benar nggak sih Teh kalau Ibu Ratu itu hadir di kamar hotel tersebut? Enggak, menurut saya tidak. Kalau menurut saya ya, itu adalah sebagai wujud kecintaan Soekarno terhadap sosok Ibunda Ratu Pantai Selatan, membangun hotel tersebut dan menyiapkan kamar tersebut. Tapi bukan semerta-merta bahwa itu adalah kamarnya Ibu Ratu, tidak. Dan itu menurut saya itu adalah justru anyir, amis, ibaratnya seperti itu, tidak ada seperti itu. Banyak hal-hal di luar konsep-konsep agama yang ada di situ. Dan satu, dan kedua, menurut saya Bu Ratu nggak ada di situ. Kalau boleh memilih, Bu Ratu tidak akan mau di situ. Bu Ratu kan lebih memilih di Hotel Grand Hyatt ya, yang lebih wangi, yang lebih bersih. Itu bukan yang berada di situ. Jadi menurut saya mengatakan bahwa apakah benar ya, pertanyaannya di pertanyaan itu, Ibu Ratu itu ada di hotel itu? Tidak ya. Yang ada di situ adalah jin-jin lain, dan jin-jin yang menurut saya sebenarnya gini loh. Bener nggak sih Bu Ratu itu apa istilahnya meminta tumbal seperti itu? Nah, yang hal-hal yang seperti itu adalah jin-jin yang ada di pinggiran. Oke.
Oke, sampai di situ. Nah, Ibu Ratu dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya punya hak kuasa untuk membereskan langsung. Tapi tidak, mengapa tidak melakukan itu? Karena memang kembali untuk menguji keimanan manusia. Terujikah kita dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kedua, banyak tumbal-tumbal yang jatuh di pantai, kelelep atau gimana. Bener nggak tuh Ibu Ratu bilang? Tidak. Ibu Ratu tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Dengan hal-hal kalian meminta ke Ibu Ratu pun tidak pernah. Ya, tidak Ibu Ratu tidak suka. Andai pun ya, begitu rendah hatinya beliau ya. Andai pun dia memberikan, dia akan bicara bahwa apapun yang seandainya dia memberikan, itu pun sudah seizin dan seridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ibu. Nah, itu ibu berkata seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin kalau ada yang mengatasnamakan Ibu Ratu, mengataskan nama Ibu Ratu, banyak orang-orang mungkin ilmu-ilmu begitu mengataskan Ibu Ratu. Please, kalau menurut saya nggak usah seperti itu, nggak usah membawa-bawa. Ya, bekerjalah dengan sesuainya, tapi jangan membawa-bawa itu untuk menjadi objek. Itu yang saya perlu digarisbesarkan seperti itu. Dan yang kedua, bener nggak sih pakai kesana tuh nggak boleh pakai baju hijau? Nggak gitu konsepnya. Bukan karena Ibu Ratu suka baju hijau, Ibu Ratu hadir ke kehidupan saya dalam perjalanan kehidupan. Nggak selalu pakai baju hijau. Kadang beliau pakai kebaya putih, coba dengan pakaian santunnya, dengan pakaian muslimahnya. Pernah Ibu Ratu datang dalam kehidupan saya seperti itu. Dengan beliau pernah pakai kebaya marun. Jadi nggak konsepnya bahwa Ibu Ratu datang akan selalu pakai hijau-hijau kayak gitu, enggak gitu loh. Dan cantiknya bener nggak sih cantiknya itu sama kayak di lukisan-lukisan? Enggak. Beliau Masya Allah lebih luar biasa cantiknya. Tapi kalau ratu-ratu yang lain mendekati lukisan iya. Tapi kalau Ibu Ratu, sampai detik ini saya melihat lukisan, tidak ada yang wajahnya seperti itu. Gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya, pakai baju hijau enggak. Jadi hijau itu kan ketika dia berenang, kalau pakai baju hijau itu kan nggak kelihatan ya. Jadi kalau mau nolongin susah karena kan laut itu kan warna hijau. Jadi nggak ibarat kata tuh nggak kelihatan. Nah, disitulah akhirnya banyak persepsi yang terjadi. Tuh. Nah, menurut saya kalau untuk dilanjutkan lagi, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya, bisa ditulis aja langsung pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini kita keep dulu. Kebetulan saya mau makan siang dulu, nanti selanjutnya kita lanjutin lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.